المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله, di hadapan Allah, khazainu, gudang-gudang atau simpanan-simpanan, al-khairi, kebaikan, wasyarri, dan keburukan. Mafatihuha, kunci-kuncinya itu adalah ar-rijal, manusia-manusia. Ar-rijal itu arti asalnya laki-laki ya, tapi yang dimaksud di sini manusia, karena perempuan juga bisa mempunyai kunci kebaikan atau kunci keburukan. Fatuba, maka sangat bahagialah, liman, bagi orang yang ja'alahullahu, Allah itu menjadikan dia miftahan, sebagai kunci, lil khairi, untuk kebaikan, mighlaqan, sebagai gembok, lisyarri, untuk keburukan. Wawailun, dan celakalah, liman, bagi orang yang ja'alahullahu, Allah itu telah menjadikannya miftahan, sebagai kunci, lisyarri, bagi keburukan, mighlaqan, dan sebagai gembok, lil khairi, bagi kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan derajatnya sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia itu dibagi dua. Ada yang tukang membawa kebaikan dan menutup keburukan, ada yang tukang sebaliknya, yaitu tukang membawa keburukan dan menutup kebaikan. Jadi kalau ada orang itu maka muncul kebaikan, kalau tidak ada maka muncul keburukan. Demikian juga sebaliknya, ada orang itu muncul keburukan, orang yang tidak ada muncul kebaikan. Ya. Maka seperti FPI misalnya, nah ini mudah-mudahan ini termasuk yang ini ya. Tuba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Nah, dalam hal ini mighlaqan lisyarr. Jadi munculnya FPI diharapkan sebagai mighlaq, sebagai gembok atau penghalang adanya asyar, keburukan. Sehingga tidak boleh dihancurkan komunitas-komunitas semacam itu, karena ada manfaatnya. Itu malah justru harus dibantu ya. Maka tuba itu adalah sebagai pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuba itu adalah pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contohnya dari kalangan nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana ketika beliau itu berada di tengah-tengah Bani Israel, maka tidak ada seorang pun dari mereka yang menyembah berhala atau menyembah patung pedet. Ya. Akan tapi ketika Nabi Musa alaihissalam pergi, maka mereka banyak yang menyembah patung berhala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ini termasuk dari kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kunci kebaikan berada di tangannya, dan gembok terhadap keburukan ada di tangan beliau. Baik. Al-ijlah itu adalah anak sapi. Nah, ini Allah mengatakan wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Allah memberikan janji kepada Nabi Musa selama 40 hari, tsumma takhaltumul ijla min ba'dih. Kemudian kalian wahai Bani Israel menyembah al-ijla, anak sapi, min ba'dih, setelah kepergiannya. Artinya ketika Nabi Musa masih ada, enggak ada yang menyembah itu. Nah, baru Nabi Musa pergi, maka ada orang yang menyembah anak sapi itu. Ini berarti Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini termasuk orang yang ja'alahullahu miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Mari kita menerapkannya terhadap diri kita masing-masing ya. Apakah kita sudah bisa menjadi miftah lil khair dan juga mighlaq lisyarr. Dan hadis berikutnya 5627, indallah, di hadapan Allah ada ilmu, ada ilmunya Umayyah bin Abi Salti. Umayyah bin Abi Salti. Umayyah bin Abi Salt ini adalah seorang penyair yang kafir. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di situ belum ada derajatnya, silakan ditulis sendiri hadisnya, hadis yang dhaif. Saya sendiri belum begitu paham terhadap hadis ini, apa yang dimaksud oleh hadis ini. Di hadapan Allah ada ilmunya Umayyah bin Abi Salt, saya belum paham. Cuma yang saya pahami dari kalimat ini adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apakah Umayyah bin Abi Salt ini nantinya akan menjadi orang kafir atau akan menjadi orang yang muslim.
Karena kisah dari hadis ini adalah ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Syarid, ya. Jadi tertulis di sini Asy-Syarid ibnu Suwaid. Ini sedang berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah safar. Nah, kemudian Nabi bertanya kepada Syarid ini, apakah kamu hafal syair-syair gubahannya Umayyah bin Abi Salt? Maka akhirnya Syarid membacakan beberapa syair. Ketika sudah dibacakan syair, Nabi mengatakan tambah lagi, dibacakan lagi, tambah lagi, dibacakan lagi, tambahi lagi. Nah, kemudian di akhirnya Nabi kemudian mengucapkan hadis ini. Tapi sekali lagi hadisnya dhaif. Nabi mengatakan indallah ilmu Umayyah ibni Abi Salt. Allah itu memiliki ilmu tentang Umayyah bin Abi Salt. Artinya Umayyah ini meskipun dia itu orang kafir, akan tapi syairnya adalah syair-syair yang berisi keislaman atau keimanan. Sehingga komentarnya Nabi terhadap syairnya dia, Allah lebih tahu apakah Umayyah nanti akan tetap menjadi orang kafir sebagaimana sekarang ini, ataukah dia akan menjadi orang yang muslim atau mukmin sebagaimana isi di dalam syairnya. Nah, itu kalimat yang saya paham dari hadis ini. Wallahu taala a'lam bissawab, ya. Karena di dalam kitab syarah juga tidak dijelaskan secara mendetail apa maksud dari hadis. Tapi yang jelas hadis ini dhaif, ya, sehingga tidak perlu kita pedulikan sangat bagaimana maksudnya, tidak ada masalah. Dan ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ini yang saya bacakan supaya antum lebih paham nanti. Nah, ini misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan hadisnya juga dhaif. Amana telah beriman syi'ru Umayyah, syairnya Umayyah bin Abi Salt, akan tapi kafara qalbuhu, akan tapi hatinya kafir. Jadi dia orang kafir, hatinya kafir, dia tidak mau Islam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia bisa mengubah syair-syair yang isinya itu adalah keimanan. Misalnya syair yang mengatakan kullu ma siwallahi batil, semua selain Allah itu adalah batil, tidak ada yang hak selain Allah. Ini kan syair keimanan. Tapi yang mengucapkan syair seperti ini adalah orang yang kafir. Maka seperti itulah yang dikomentari oleh hadis ini, yaitu bahwasanya Allah itu lebih tahu apakah Umayyah nanti akan menjadi muslim atau tetap kafir. Dan tapi akhirnya Umayyah bin Abi Salt ini memang tetap menjadi orang kafir. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa Umayyah bin Abi Salt itu seperti Bal'am bin Ba'ura yang ada di dalam Bani Israel. Tapi hadisnya juga dhaif, ya. Jadi hadis-hadis tentang Umayyah bin Abi Salt ini saya dapatkan semuanya dhaif. Belum saya dapatkan yang sahihnya. Ini dikatakan masalu Bal'am ibni Ba'ura, permisalan Bal'am bin Ba'ura fi Bani Israel, di kalangan Bani Israel, itu kama sali Umayyah bin Abi Salt fi hadhil ummah, seperti permisalan Umayyah bin Abi Salt di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya mursal, maka hadisnya dhaif, karena mursal itu termasuk hadis yang dhaif. Bal'am bin Ba'ura saya kira semuanya sudah tahu, ya, ceritanya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan pada surat Al-A'raf ayat yang ke-175, "Watlu 'alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Bacakanlah kepada mereka kisahnya orang yang kami sudah memberikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, lalu dia itu mengelupaskan diri dari ayat-ayat itu. Jadi sudah hafal ayat-ayat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, yang mungkin Nabi Musa atau Nabi Isa, berarti kitab Taurat atau kitab Injil. Lalu kemudian dia itu mengelocokkan dirinya dari ayat-ayat itu. Artinya tidak mau mengikuti apa yang sudah dia ketahui dari kitab Taurat atau kitab Injil. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka diiring oleh setan, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Ini adalah orang dari kalangan Bani Israel, ya. Maka dipermisalkan di dalam hadis tadi Umayyah bin Abi Salt itu seperti Bal'am ibnu Ba'ura. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tab 5628, inda, pada saat ittikhadhi, memelihara. Jadi ittakhadha itu arti asalnya mengambil, tapi yang dimaksud di sini adalah memelihara. Al-aghniya, orang-orang kaya, memelihara apa? Ad-dajaja, yaitu ayam. Ya'dhanullahu, Allah itu memberikan izin atau memerintahkan Allah itu bihalaki, dengan kehancuran al-qura, desa-desa. Hadis ini tidak ada derajatnya, silahkan ditulis maudhu' alias hadis palsu.
Jadi kalau orang kaya sudah memelihara ayam, maka Allah akan membinasakan desa. Ini bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini hadis palsu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Hak itu adalah rumusan untuk Ibnu Majah. Dan memang hadis di dalam Sunan Ibnu Majah itu sangat banyak hadis dhaifnya. Jadi hadis dhaifnya di dalam Sunan Ibnu Majah lebih banyak daripada hadis sahihnya. Dan di dalam Sunan Ibnu Majah ada banyak juga hadis-hadis palsu. Salah satunya adalah hadis ini. Baik, adapun hadis yang sahih tentang ayam, maka dulu sudah pernah kita bacakan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mencela ayam jantan ketika dia berkokok, karena justru kokoknya ayam jantan itu adalah membangunkan orang supaya dia mau bangun untuk salat malam. Addiku yu'dhinu bis salah. Addiku ayam jantan itu yu'dhinu, memberikan informasi bis salah, terhadap salat. Maksudnya mengajak kita untuk salat. Hadis itu dhaif, tapi dikuatkan oleh hadis yang lain yang sahih. Nabi mengatakan la tasubbudik, kamu jangan mencela ayam, fa innahu yuqidu lis salah, karena dia itu membangunkan orang untuk salat. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Maka sudah mencukupi dari hadis-hadis yang lain yang dhaif tentang masalah ayam ini. Tab 5629. Inda pada saat adzanil muadzin, adzannya orang yang adzan, yustajabu diijabailah doa. Fa idza maka apabila kana adalah al-iqamah, waktu iqamah, la turaddu, tidaklah ditolak da'watuhu, doanya. Jadi pada saat adzan doa mustajab, pada saat qomat doa juga mustajab. Cuma kalimat pertama yustajab, kalimat yang kedua la turaddu, tapi maksudnya sama ya. Lah kenapa dibedakan? Itu adalah litanawwu', untuk variasi saja. Karena seseorang itu kalau digunakan satu kata atau satu kalimat biasanya bosan ya, maka digunakanlah apa? Variasi kalimat. Sehingga maknanya tidak berbeda antara yustajabu dengan la turaddu. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Cuman saya harus mengatakan bahwasanya hadis ini meskipun derajatnya dhaif, akan tapi kalimat pertamanya ini maknanya sahih. Inda adzanil muadzin yustajabu doa, ini adalah maknanya sahih. Kenapa? Karena ada hadis yang sangat jelas menjelaskan hal itu. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sintani, ada dua waktu. La turaddani, ma turaddani, yang tidak akan ditolak doa seseorang. Yang pertama adalah ad-du'a indun nida, doa pada saat adzan. Nida itu adalah nama lain dari al-adzan. Wa tahtal matar, dan di bawah hujan, maksudnya pada saat turun hujan. Ini hadis riwayat Imam Hakim dan derajatnya hasan. Demikian juga hadis yang hampir sama mengatakan sintani la turaddan, ada dua doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama ad-du'a indun nida, doa pada saat adzan, wa indal ba's, dan pada saat peperangan atau pertempuran. Hina yalhamu ba'duhum ba'dha, ketika sebagian dengan sebagiannya itu saling bertempur ya, atau beradu. Karena pada saat itu pertempuran itu adalah tidak dengan jarak jauh, tapi harus beradu antara pedang dengan pedang ya, maka berhadapan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan derajatnya juga sahih. Adapun diijabainya doa pada saat iqamah, maka saya belum mendapatkannya dari hadis yang sahih, maka saya tidak tahu ya. Apakah kalimat yang kedua ini, fa idza kana al-iqamah la turadu da'watuh, apakah maknanya juga sahih? Saya belum mengetahuinya kecuali dari hadis ini saja. Ya, nanti silahkan dicari, barangkali ada hadis yang semakna dengannya yang sahih. Tapi yang jelas kalau yang adzan ini apa? Mustajab ya. Karena doa hadisnya sahih. Tab 5630. Inda pada saat kulli, setiap khatmatin, penghataman, yang dimaksud adalah penghataman Al-Quran, itu ada da'watun mustajabah, ada doa yang diijabahi. Hadis ini derajatnya dhaif ya. Adapun hadis yang sahih yang berkaitan dengan membaca doa pada saat setelah kita membaca Al-Quran, itu justru menyuruh kita membaca doa itu setiap selesai membaca Al-Quran, tidak harus menunggu khatam dulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, falyas'alillah bihi,
maka hendaklah dia itu meminta kepada Allah dengan bacaan Al-Quran tadi. Jadi setelah selesai membaca Quran, langsung berdoa. Fa'innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'an, karena akan datang suatu kaum yang mereka itu membaca Al-Qur'an, yas'aluna bihin nas. Mereka itu minta kepada manusia dengan bacaan Al-Qur'annya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Sehingga untuk berdoa setelah membaca Al-Qur'an itu jangan nunggu khatam dulu. Kita saat ini membaca Al-Qur'an, misalnya ba'da maghrib kita membaca Al-Qur'an, ya selesai satu juz, tutup dengan doa. Dan ini termasuk sunnah yang dilupakan oleh banyak orang. Kebanyakan orang setiap hari baca Quran, iya bagus itu, tapi tidak menutupnya dengan doa. Ini kurang bagus. Mestinya setelah Al-Quran ditutup, mushaf Al-Quran ditutup, maka tutup juga dengan doa. Ya, mungkin bisa kita membaca Allahummarhamna bil Quran dan sebagainya. Adapun menutup bacaan Al-Quran dengan ucapan Shadaqallahul Azim, maka tidak ada dalilnya. Sehingga Syekh Bakar bin Abu Zaid mengatakan bahwa itu adalah termasuk perkara bid'ah, karena tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menutup bacaan Al-Quran dengan Shadaqallahul Azim, itu berarti dia sudah meninggalkan sunnah ini. Meninggalkan sunnah ini, tapi malah mengadakan sesuatu yang baru. Semestinya yang baru itu ditinggalkan, tapi yang diperintahkan oleh Nabi inilah yang diamalkan. Maka ditutup dengan Allahummarhamna bil Quran dan lain-lainnya. Baik. Kemudian 5631. Iya. Ya, doa Allahummarhamna bil Quran itu memang ada riwayatnya, disebutkan di dalam kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Ini karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tapi saya harus jujur juga ya, bahwasanya kitab ini banyak hadis dhaifnya, bahkan juga hadis palsunya. Termasuk hadis Allahummarhamni bil Quran, ini termasuk doa yang dhaif. Ini. Kana yaqulu salawatullah wa salamuhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca inda khatmil Quran, pada saat khataman Al-Quran, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, Allahumma dzakkirni minhu ma nusitu. Ini biasanya orang baca nasitu ya, tapi paling baik dibaca nusitu. وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. Di sini ada angka 2. Ini adalah footnote. Kita lihat angka 2. Yang memberi footnote adalah ahli hadis namanya Al-Imam Al-Iraqi. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang mana nih? Min tariqi Abi Dzar Al-Harawi, diriwayatkan dari jalur Abu Dzar Al-Harawi, min riwayat Dawud bin Qais mu'dalan, hadis yang mu'dal. Hadis mu'dal itu termasuk hadis yang dhaif. Mu'dal itu adalah hadis yang di dalam sanadnya gugur 2 orang rawi atau lebih. Jadi misalnya Imam Bukhari meriwayatkan tidak dari gurunya, tidak dari gurunya, tapi dari gurunya lagi. Jadi mestinya kan Imam Bukhari gurunya, kemudian gurunya lagi, kemudian gurunya lagi. Ya. Nah, beliau meloncat, Imam Bukhari langsung kepada guru yang nomor 3 ini. Ini namanya berarti apa? Mu'dal. Karena berarti sudah gugur 2 orang rawi atau lebih ya, dari sebuah sanad. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi kita membacanya nggak ada masalah ya, karena kan doa yang baik. Tapi jangan meyakininya sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya orang ngapain baca doa itu, Allahummarhamni bil Quran, ini doa yang baik gitu aja. Apakah ini sunnah Nabi? Bukan, hadisnya mu'dal atau dhaif. Tayyib 5631. Indi, pada saya Nabi, akhwaf, ada sesuatu yang lebih menakutkan, alaikum, terhadap kalian. Atau boleh juga diartikan ada sesuatu yang lebih saya khawatirkan terhadap kalian. Minat zahabi, daripada emas. Yaitu apa? Annad dunya, bahwasanya dunia ini satu sabbu alaikum, akan dicurahkan terhadap kalian sabban, dengan sebenar-benar pencurahan. Faya laita, maka alangkah baiknya ummati, umat saya, la talbasu, tidak memakai adzahaba, emas. Hadis ini dikatakan hasan oleh As-Suyuti, tapi dikatakan dhaif
oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun hukum emas, maka kita sudah paham semuanya bahwasanya wanita halal memakai emas selama tidak berlebihan. Kalau berlebihan maka diancam dengan neraka sebagaimana dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Ada seorang perempuan memakai gelang, 2 gelang yang ghalidatan, yang gede-gede gitu ya. Jadi yang tidak wajar gitu. Maka Nabi berkomentar, ini adalah 2 gelang dari neraka. Nah, para ulama mengatakan maksudnya bukan gara-gara emasnya, bukan, tapi gara-gara gendutnya emasnya tadi. Apa namanya? Ghalidnya atau berlebihannya emas itu. Sehingga kalau wanita pakai emas yang tidak berlebihan, yang wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Kalau berlebihan itulah yang diancam dengan neraka. Adapun laki-laki, maka haram hukumnya qaliluhu wa katsiruhu, kata Imam Syaukani. Sedikit banyaknya emas bagi laki-laki hukumnya adalah haram mutlak sama sekali, tidak ada keringanan ya. Tapi kalau perak, maka bagi laki-laki itu diperbolehkan untuk menggunakannya sebagai perhiasan perak ya, dan juga diperbolehkan untuk selain perhiasan tapi harus sedikit saja. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai piring, ya, piring ini pecah. Nah, pecahnya kemudian ditambal dengan tali dari perak, disambung dengan tali dari perak atau rentengan dari perak. Nah, ini tidak ada masalah karena peraknya sedikit. Itu untuk selain perhiasan. Ya, tapi kalau perhiasan untuk tangan dan sebagainya, maka tidak harus sedikit. Ya. Jadi misalnya cincin, kemudian cincinnya ini total semuanya dari perak untuk laki-laki, tidak ada masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakainya. Baik, karena hadis ini dhaif, maka kita cari hadis yang sahih yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung kita untuk berhati-hati dari dunia, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkhawatirkan dunia terhadap kita. Yaitu beliau mengatakan, akhafu alaikum, saya ini khawatirkan terhadap kalian ad-dunya, yaitu dunia. Antanafasu fiha, bahwasanya kalian itu berlomba-lomba terhadap dunia ini. Ini hadis muttafaq alaih. Kenapa ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, tanafasu fiha, kalian itu berlomba-lomba terhadap dunia, fa wataktatilu, dan kalian itu saling membunuh. Jadi kalau seseorang itu sudah tertipu oleh dunia sampai tanafus, maka dia itu tidak khawatir untuk saling membunuh. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatahliku, maka kalian binasa, kama halaka man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga binasa. Ini hadis riwayat Muslim. Maka makna hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan bahwasanya dunia itu dicurahkan terhadap umat Islam, sehingga satu sama lain saling berlomba-lomba dan berebutan terhadapnya. Ini hadisnya maknanya sahih ya, meskipun hadis yang kita baca ini tadi, ini adalah hadis yang dhaif. Bab 5632. Unwanu, tanda kitabil mukmin, kitab catatan orang beriman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, adalah husnu, bagusnya, fana'in nas, ujian manusia. Hadis ini dhaif ya. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Fa'ra. Fa'ra itu adalah Firdaus, kitab Al-Firdaus. Dan dulu sudah saya sampaikan berkali-kali, hadis yang hanya diriwayatkan oleh kitab Al-Firdaus kebanyakannya dhaif. Sangat jarang hadis yang diriwayatkan oleh kitab Firdaus saja sahih, itu jarang sekali. Maka termasuk hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Hadis ini mengatakan bahwasanya ciri-ciri atau tanda kitab catatan orang beriman itu bahwasanya dia itu banyak dipuji-puji oleh orang-orang selama di dunia. Misalnya Nabi Muhammad SAW, semua orang memuji beliau, kecuali orang-orang jelek. Ya. Para khulafa'ur rasyidin, semua orang memuji-muji mereka, kecuali orang-orang jelek. Ya. Syiah Rafidah yang mencela mereka, nah, ini tidak dianggap. Jadi An-Nas yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baik. Kalau orang-orang yang jelek, mereka mencela orang-orang yang baik, itu nggak dipedulikan. Termasuk misalnya ada seorang ulama, atau kalau zaman sekarang seorang kiai atau seorang syekh, kemudian dituduh-tuduh dan dicaci-caci. Nah itu kalau yang menuduh atau yang mencela adalah bukan orang baik, maka tidak jadi urusan. Dan di dalam syariat Islam ini, seseorang yang memberikan sebuah persaksian,
Ini tidak akan diterima persaksiannya apabila antara orang itu dengan orang yang diberi persaksian ini adalah ada permusuhan. Misalnya, antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Al-Dhuhli, sama-sama ulamanya. Ya. Tapi ada permusuhan antara keduanya. Alias ada perasaan tidak enak dari Al-Imam Al-Dhuhli terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Karena Imam Bukhari ini ketika datang ke kotanya Imam Al-Dhuhli, maka Imam Bukhari ini kemudian majelisnya jadi rame. Majelisnya Imam Dhuhli jadi kalah. Muridnya pada pindah ke majelisnya Imam Bukhari. Maka Imam Al-Dhuhli kemudian memberikan tuduhan terhadap Imam Al-Bukhari. Akhirnya beliau memberikan ultimatum. Siapa yang ngaji di tempat saya jangan ngaji di Bukhari. Yang ngaji di Bukhari jangan ngaji di tempat saya. Akhirnya karena Imam Dhuhli ini adalah tokoh di desa itu, maka semuanya balik kepada tokohnya, kepada Imam Dhuhli. Maka Imam Bukhari ditinggalkan. Kecuali satu orang murid saja yang tidak mau meninggalkan Imam Bukhari, yaitu Imam Muslim. Maka khusus Imam Muslim tetap mulazamah bersama Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Muslim mencium tangannya Imam Bukhari dan mencium kakinya, dalam riwayat disebutkan seperti itu, sambil mengatakan, ya tabibal hadis, ya ustadzal ustadzin, wahai ustadznya seluruh ustadz, ya, saya tetap akan belajar kepada Anda. Maka Imam Bukhari melihat kondisi masyarakat yang sudah rusak seperti itu, akhirnya beliau marah dan kemudian beliau meninggalkan tempat itu, desa itu, dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma khudni ilaik, ya Allah, matikanlah saya saja. Matikanlah saja saya ini. Akhirnya dalam perjalanan keluar dari desa itu beliau mati sendirian. Dalam keadaan apa? Meninggalkan desa itu. Nah, ini Imam Bukhari adalah orang yang baik. Dia dicela-cela, tidak dipuji-puji oleh orang-orang yang lain, meskipun itu adalah yang mencelanya adalah seorang ulama juga, ya. Tapi ada permusuhan antara keduanya. Maka ini tidak bisa diambil. Perkataannya Imam Dhuhli tentang Imam Bukhari nggak bisa dijadikan sebagai pedoman atau sebagai patokan, ya. Oh, Imam Dhuhli saja mengatakan loh bahwa Imam Bukhari itu melakukan gini. Ya, kita harus percaya dong. Yang ngomong ini Imam Dhuhli ini ahli hadis, nggak bisa. Nah, ini kalau ahli hadis saja seperti itu kaidahnya. Ini kaidah yang mengatakan bukan saya, ya, para ulama. Jadi para ulama mempunyai sebuah kaidah al-jarhu bainal aqran la yu'tabar. Sebuah celaan dari dua ulama yang semasa, yang diantara keduanya ada permusuhan, maka ini tidak mu'tabar, nggak bisa dipakai. Karena dikhawatirkan antara satu ulama dengan ulama yang lainnya ini, yang dicela ini ada permusuhannya. Kenapa la yu'tabar? Kenapa nggak bisa dipakai? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, atau lebih tepatnya hadis yang hasan, ya. Beliau mengatakan la tajuz, tidak diperbolehkan syahadatu khain, persaksian dari orang yang khianat, wala khainah, demikian pula wanita yang khianat, wala zanin wala zaniyah. Pezina juga nggak bisa, pelacur nggak bisa dijadikan sebagai saksi. Wala, dan tidak pula dzi ghimrin, orang yang mempunyai permusuhan ala akhihi, terhadap saudaranya fil Islam, di dalam Islam. Jadi sama-sama ulamanya, yang satu mencela yang lainnya, kalau ada permusuhan di antara keduanya, ini para ulama mengatakan ucapannya nggak usah ditolak. Imam Malik rahimahullahu taala mendhaifkan Al-Imam Muhammad ibnu Ishaq, sama-sama ulamanya, sama-sama ahli hadisnya. Tapi ternyata antara keduanya ada sedikit sedikit masalah gitu lah. Sehingga ulama mengatakan perkataannya Imam Malik terhadap Imam Ibnu Ishaq jangan ditolak. Perkataannya Ibnu Ishaq terhadap Imam Malik, maksudnya perkataan yang mencela, ya, maka jangan ditolak. Karena apa? Antara keduanya ada permusuhan. Nah, kalau setingkat ulama-ulama kibar saja seperti itu, apalagi hanya kiai-kiai zaman sekarang. Karena itu tidak bisa kita mengambil dalil, oh ustadz itu saja mengatakan bahwasanya ustadz itu seperti itu, berarti ustadz itu memang jelek, nggak bisa. Tapi yang harus dilakukan adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinatu, bukti itu adalah al-'alal mudda'i, harus didatangkan oleh orang yang mendakwa. Misalnya nih, ada ustadz A dengan ustadz B. Ustadz A mengatakan, oh ustadz B itu kayak gini. Ya. Nah, perkataan ustadz A ini nggak bisa diterima kecuali dia mendatangkan al-bayyinah, bukti. Buktinya apa? Syahidaka, dua orang saksi dari Anda. Kamu harus mendatangkan saksi. Misalnya gini, ya, A mengatakan B itu pernah minum minuman keras.
kiai yang pernah minum minuman keras. Nah, maka perkataannya ini nggak bisa dipakai kecuali harus mendatangkan 2 saksi dulu. Mana saksimu bahwasanya betul-betul B yang kamu tuduh itu pernah minum minuman keras, atau pernah melakukan nikah mut'ah, atau pernah apalah ya, macam-macam tuduhan itu nggak bisa diterima di dalam Islam ini kecuali dengan adanya al-bayyinah, adanya bukti. Ya. Maka masya Allah memang orang-orang zaman sekarang sudah jauh dari ilmu. Tampaknya mereka itu karena tidak banyak mempelajari dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak yang menyimpang secara nyata dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu wajib hukumnya kita mempelajari Al-Quran was Sunnah dalam rangka supaya menjauhkan diri kita dari kebodohan dan juga menyelamatkan orang-orang dari kebodohan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, al-ilm la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada bandingannya. Mau dibandingkan dengan salat, mau dibandingkan dengan zakat, mau dibandingkan dengan sedekah, enggak ada bandingannya. Ilmu itu lebih tinggi, lebih utama. Tapi syaratnya satu, idza sahhatin niyyah. Ketika seseorang itu mencari ilmu, niatnya benar. Maka ditanya orang, masih hatun niyatihi. Niat yang benar dalam mencari ilmu itu apa? Kata Imam Ahmad, antar fa'al jahla an nafsika wa an ghairika. Niatnya adalah untuk melenyapkan kebodohan dari dirimu dan juga menyelamatkan orang-orang dari kebodohan. Ini niat dalam mencari ilmu. Karena kita lihat manusia di sekitar kita itu udah masya Allah ya. Yang namanya orang muslim bodoh itu lebih banyak daripada orang muslim yang tidak bodoh. Bahkan kebodohan yang kita miliki daripada ilmu yang kita miliki itu saya yakin lebih banyak kebodohannya. Ya. Karena ilmu itu kan luas. Nah, ilmu yang sudah kita miliki sekarang ini sangat sedikit daripada ilmu yang ada itu. Nah, sehingga kita masih wajib selalu belajar terus sampai akhir hayat kita. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, ma'al mihbarah ilal makbarah. Terus membawa pena sampai mati, sampai ke kuburan. Pokoknya kalau belum sampai ke kuburan, belum mati, maka pena belum terlepas dari tangan kita. Alias wajib menuntut ilmu terus. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya 5633. Unwan, tanda sahifatil mu'min, lembarannya orang beriman, maksudnya adalah lembaran catatan amalan, itu hubbu Ali bin Abi Thalib, mencintai Ali bin Abi Thalib. Hadis ini dikatakan dhaif oleh Suyuti, bahkan dikatakan palsu oleh Syekhul Albani rahimahullah. Dan dulu sudah saya sampaikan bahwasanya hadis-hadis tentang fadilah Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali hadis yang dhaifnya atau hadis yang palsunya. Meskipun ada juga yang sahihnya. Kenapa untuk Ali bin Abi Thalib banyak sekali hadis dhaifnya? Ya karena di sana ada komunitas yang mengeluh-elukan Ali bin Abi Thalib, yaitu komunitas Syiah. Jadi munculnya Syiah itu asalnya adalah orang-orang yang mereka itu melebihkan Ali bin Abi Thalib lebih dari posisi asalnya. Posisi asalnya Ali bin Abi Thalib itu di bawahnya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Baru kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya. Nggak bisa dilebihkan dari itu. Ya. Nah, pada waktu itu muncul kelompok Syiah yang mereka itu menganggap, oh enggak, Abu Bakar, Umar, jangan Utsman, tapi Ali dulu. Ya. Padahal para sahabat sepakat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, semuanya udah sepakat bahwasanya orang yang paling utama setelah Nabi Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman, tsumma naskut. Kata Ibnu Umar, kemudian kami diam. Artinya tidak sepakat lagi. Ya. Tapi kalau 3 orang itu sudah sepakat. Nah, setelah para sahabat sepakat seperti itu, baru muncul kemudian orang-orang sesat, yaitu orang-orang Syiah di masa kuno, mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Utsman bin Affan. Kemudian kesesatan Syiah ini berkelanjutan, ya. Karena bertambahnya masa itu akan bertambahnya kesesatan juga. Jadi kemudian Syiah terpecah-pecah menjadi banyak macam golongan. Nah, ada muncul kemudian golongan yang melebihkan Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau Syiah kuno nggak ada itu. Semua Syiah kuno mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, Utsman saja yang yang tidak lebih utama daripada Ali. Sehingga waktu itu muncul istilah Utsmaniyan atau Alawiyan. Alawiyan itu berarti orang yang melebihkan Ali bin Abi Thalib. Kalau Utsmaniyan itu berarti yang melebihkan Utsman bin Affan daripada Ali bin Abi Thalib. Dan itu kalau antum baca kitab-kitab Rijalul Hadits ya, wa kana Utsmaniyan. Orang ini adalah orang Utsmaniyan. Itu maksudnya itu, melebihkan apa? Utsman bin Affan. Wa kana Alawiyan. Itu maksudnya melebihkan Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian Syiah kemudian lebih sesat lagi melebihkan
Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Bahkan ada juga yang melebihkan Ali di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Nah, itu sudah jelas kekafirannya. Tayyib, adapun hadis tentang fadilah Ali bin Abi Thalib atau mencintai Ali bin Abi Thalib, maka ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Man ahabba aliyan, barang siapa yang mencintai Ali bin Abi Thalib, faqad ahabbani, maka sungguh dia sudah mencintai saya, Nabi. Wa man abghada aliyan, siapa benci kepada Ali bin Abi Thalib, faqad abghadani, maka sungguh dia itu sudah benci kepada saya. Ini hadis riwayat Hakim dan derajatnya sahih. Nah, kemudian orang-orang Syiah itu kan termasuk orang yang melebih-lebihkan Ali bin Abi Thalib, ya. Apakah berarti mereka itu termasuk man ahabba aliyan faqad ahabbani? Siapa yang mencintai Ali berarti sudah mencintai saya. Kata guru saya, kalau enggak salah adalah Asy-Syaikh Utsman Al-Khamis atau Asy-Syaikh Dawud Al-Mahi dari Saudi. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah itu hanya mengaku saja. Mengaku mencintai Ali, tapi sebenarnya adalah membenci Ali. Mengaku mengagungkan Ali, tapi sebenarnya adalah melecehkan Ali. Karena begini, ketika orang-orang Syiah ditanya, kenapa Ali bin Abi Thalib kalau memang dia itu lebih berhak menjadi imam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa ketika Abu Bakar dijabat sebagai khalifah, kok Ali tidak merebutnya lagi? Kan Ali kan pemberani. Mestinya Ali itu berani menegakkan kebenaran. Abu Bakar, ente merebut khilafah. Mestinya khilafah diberikan kepada saya. Kok tidak begitu? Maka orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu melakukan taqiyah. Jadi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq itu beliau munduk-munduk. Padahal dalam hatinya sebenarnya nggak mau, ya, Abu Bakar ini merampas khilafah saya. Nah, perkataan orang Syiah seperti ini kan melecehkan Ali. Ali itu kan orang pemberani. Nggak mungkin orang pemberani kemudian melakukan taqiyah, itu nggak mungkin. Orang pemberani tampakkan keberaniannya. Maka mereka hanya mengaku saja, mengaku mencintai Ali bin Abi Thalib padahal tidak mencintainya, mengaku mengagungkan padahal melecehkan. Wallahu taala alam bissawab. Dan kita lanjutkan lagi dua hadis nih. 5634. Ahdullahi taala, janji kepada Allah taala, itu ahaku lebih berhak ahaku paling berhaknya uddiya, apa yang harus ditunaikan. Hadis ini dikatakan hasan oleh Suyuti, dikatakan dhaif oleh Al-Albani. Akan tapi saya katakan bahwasanya hadis ini meskipun dhaif sanadnya tapi maknanya sahih. Dari mana taunya? Dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang bunyinya seperti ini. Uqdu Allah, tunaikanlah hutang kepada Allah. Janji kepada Allah ini kan termasuk hutang, ya. Fallahu, maka Allah itu ahaku lebih berhak bil wafa, untuk ditunaikan hutang kita kepadanya atau hutang kita kepada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka hadis ini menguatkan makna dari hadis dhaif yang tadi kita baca. Tab 5635. Uhdatu, jaminan ar-raqiqi, budak, maksudnya budak yang dijual, itu adalah salah satu ayyamin, itu selama 3 hari. Hadis ini dikatakan hasan oleh Suyuti, tapi dikatakan dhaif oleh Al-Albani dan juga didhaifkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebelum Al-Imam Al-Albani. Apa maksud hadis ini? Jaminan seorang budak itu 3 hari. Maksudnya adalah kalau seseorang itu membeli budak, kemudian ternyata budak itu ada cacatnya, maka dia itu boleh mengembalikan budak yang ada cacatnya itu kepada penjual tanpa bukti. Tapi harus dibatasi 3 hari. Kalau dia itu mengembalikannya setelah 3 hari, jadi hari yang keempat atau hari yang kelima, maka dia harus mendatangkan bukti dulu. Bukti bahwasanya budak ini pada saat saya beli sudah ada cacatnya. Akan tapi kalau itu masih dalam jangka 3 hari tadi, jadi misalnya belinya hari Ahad, ya, maka hari Senin, Selasa, Rabu, sebelum hari Kamis sampai hari Rabu ini, maka dia boleh mengembalikan budak yang ada cacatnya ini meskipun tanpa bukti.
Kalau sudah masuk hari keempat harus ada buktinya. Itu maksud dari hadis ini. Dan ini adalah mazhabnya Al-Imam Malik. Imam Malik berfatwa seperti itu, ya, berdasarkan hadis ini. Akan tapi Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, sehingga nggak bisa dijadikan sebagai dalil, ya. Sehingga Imam Syafi'i dalam masalah membeli budak yang ada cacatnya ini beliau mengatakan in amkana hudutsuhu fal qawlu lil ba'i wa illa raddahu. In amkana, apabila jika memungkinkan hudutsuhu, munculnya aib itu adalah muncul baru saja, fal qawlu lil ba'i, maka ucapan yang dimenangkan adalah ucapannya pembeli. Jadi gini, penjual, ya. Jadi misalnya gini, saya menjual budak, ya kan? Kemudian saya mengatakan sebagai penjual mengatakan budak ini nggak ada cacatnya. Kemudian pembeli mengatakan ada cacatnya. Nah, maka dicari saja, dilihat cacatnya. Kalau cacatnya ini adalah cacat yang kemungkinannya bisa memungkinkan munculnya itu muncul barusan, bukan muncul sejak lama, maka yang dimenangkan adalah ucapan saya sebagai apa? Penjual. Jadi dilihat cacatnya. Cacatnya cacat yang bagaimana? Oh, cacat ini menurut keterangan dokter ini adalah cacat yang sudah bertahun-tahun. Berarti apa? Yang dimenangkan adalah si pembeli. Tapi kalau dokter mengatakan cacat ini adalah cacat yang kira-kira itu bisa munculnya 1-2 hari sebelum ini. Nah, ini berarti yang dimenangkan adalah ucapannya siapa? Siapa? Ya, penjual. Itu mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i tidak melihat kepada batasan 3 hari atau berapa hari, enggak, tapi melihat kepada cacatnya itu apa dulu. Ya. Cacatnya harus diteliti. Nah, kalau cacatnya itu memang memungkinkan sudah lama, tidak memungkinkan baru saja, nah maka baru bisa dimenangkan ucapannya si pembeli tadi. Wallahu taala alam bis-shawab, ya. Imam Syafi'i tidak mau mengambil hadis ini karena beliau mengatakan hadis ini hadis yang dhaif, ya. Kenapa dhaif? Karena Hasan Al-Basri yang meriwayatkan hadis ini tidak mendengar hadis ini dari Uqbah bin Amir, padahal dia meriwayatkannya dari An Uqbah bin Amir, ya. Jadi Hasan Al-Basri ini termasuk ulama tabi'in yang suka memursalkan hadis. Jadi dia meriwayatkan hadis dari seorang sahabat, padahal antara dia dengan sahabat ini tidak pernah ketemu. Tapi dia langsung mengatakan haddatsana Uqbah bin Amir atau an Uqbah bin Amir. Ya, enggak bisa, harus didatangkan siapa? Perantaranya. Ya. Maka hadis mursal yang dibawakan oleh Hasan Al-Basri itu para ulama kebanyakan mendhaifkannya, tidak mau memakainya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, sampai di sini kita cukupkan dulu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Iya. Itu ketika membuat beras gitu ya. Iya. Dengan pembelinya itu sudah clear, uangnya itu uang sudah hitungannya tepat, barangnya sudah hitungannya tepat. Kemudian dari setelah itu pembelinya itu marah karena mengatakan bahwa berasnya barangnya ternyata kurang. Jadi tidak sempurna ininya, timbangannya. Oh ya, terus